Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki masa tobat kita, masa prapaskah kita, masa pantang dan puasa. Kemarin sore saya misa di Jengan Danum dan di Keai. Sama gerejanya tidak muat karena banyak yang bertobat. Ini kenapa?
bisa dibawa ke ruang khusus. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa badannya kurang sehat, jangan berpuasa. Ya, kalau Bapak Ibu punya penyakit mah, jangan berpuasa karena akan bikin masalah. Jadi berpuasa dan pantang kita tidak harus tanpa makan dan minum. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita sungguh pantas untuk memulai prapaskah kita, pantang dan puasa kita dengan gembira, bukan dengan sedih hati. Marilah berdoa. Pada hari ini ada intensi misa, ucapan syukur atas ulang tahun Marcelinus Rizky Saputra yang ke-21 dan juga Margareta Sustanti yang ke-50. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dalam Roh Kudus berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka?
maka Tuhan menjadi cemburu karena umatnya, karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, pater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mulai masa tobat kita, masa prapaskah kita. Kalau kita memasuki masa prapaskah, tidak boleh wajah kita tidak ceria. Orang ini karya penyelamatan. Kalau ada orang Katolik wajahnya bermuram di masa prapaskah, pasti cepat masuk. Karena kegembiraan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan mengoreksi diri kita. Itu maknanya prapaskah itu. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa, tetapi tidak lalu menangis, terseduh-seduh. Tidak, bukan itu. Tetapi mengoreksi diri kita supaya menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Masa tobat itu bukan hanya sekedar mengurangi makan dan minum. Silahkan yang sanggup tidak makan 40 hari 4 malam, silahkan. Yang hanya sanggupnya makan makan biasanya berapa kali? 3 kali ya? 3 kali, lalu sanggupnya makannya 2 kali, hanya sekali saja yang dikurangi. Silahkan. Yang makan kenyang 3 kali juga boleh. Yang paling penting diri kita. Maka saya katakan, saya sangat senang bahwa di Jengan Danum, di KEA yang tadi malam saya layani, yang di Jengan Danum jam 6 sore, di KEA jam 8 malam, itu 2 kali lipat dari misa biasa. Berarti bagi orang Katolik, ke gereja yang paling penuh itu kapan? Ada 4 kali saya hitung. Pertama, dari Rabu Abu C. Ya, Rabu Abu. Kemudian Jumat Agung. Itu kalau Jumat Agung tuh, tidak ada yang nggak berani, nggak datang ke gereja itu. Karena itu kesempatan cium kaki salib, ya, kakinya Yesus, bukan kakinya salib. Ya, kakinya Yesus. Lalu Paskah dan Natal. 4 kali itu bagi orang Katolik ini hari keramat. Kalau nggak datang, wah. Tapi lihat, ini sesuatu yang baik untuk kita semua, bahwa masa Paskah Rabu Abu adalah masa di mana kita melihat diri kita kembali, agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu intinya masa pertobatan itu. Bukan masalah makan dan tidak makan, minum dan tidak minum, pantang. Pada dasarnya itu saya tanya, kemarin saya tanya kepada ibu-ibu, pantang bisa enggak selama 40 hari tidak ngomel? Susah kan? Susah loh? Susah.
Tapi saya mengatakan bukan masalah 40 hari. Setelah 40 hari itu berdaya ndak? Ada sambungannya ndak? Jangan setelah 40 hari seperti gunung lalu setelah ditahan-tahan 40 hari, hari ke-41 waktu 40 hari bapak-bapak mengurangi rokoknya, tapi satu batang satu hari karena terpaksa. Tapi setelah 40 hari, satu hari satu bungkus. Ini nggak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa, tetapi sekali lagi itu hanya soal luar kita, soal lahiriah kita. Bukan itu yang diinginkan Tuhan, tapi perubahan yang terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan inilah kekuatan kita semua. Jadi kita kalau ketemu saudara-saudara kita muslim, lalu kita sama-sama puasa. Karena banyak orang tidak tahu, orang Katolik itu ada masa puasa. Dan puasanya 40, bukanya hari Rabu, tutupnya hari Jumat. Saya selalu ditanya, Pastor, saya tadi pagi itu buka sahurnya jam 6, lalu saya buka jam 6 sore. Katolik tidak ada tutup buka itu. Tutupnya bukanya hari Rabu, tutupnya hari Jumat. Nah, sekarang saya tanya, kita makan kenyang sekali atau sekali kenyang? Atau kenyang berkali-kali? Yang mana? Kenyang sekali atau sekali kenyang? Yang kalian pilih yang mana? Kenyang sekalinya? Pagi kah? Siang kah? Sore? Pagi aja Pastor, makannya kenyang sekali. Memang pagi nggak banyak makannya kok. Itu seperti zaman saya kuliah, kami para frater pantangnya tahu tempe. Pantangnya daging. Daging itu loh belum tentu sekali sebulan. Itu yang dipantang. Itu seperti saya pantang rokok. Jelas-jelas enggak. Merokok kok pantang rokok. Coba kalau pantang tahu tempe, karena setiap hari kami waktu frater itu makan pantangnya ku daging, belum tentu sekali sebulan makan daging. Saya tidak mau, karena rugi saya. Saya ingin mengatakan kepada kita sekali lagi, hari ini Tuhan tidak menginginkan kita tobat raga kita, tetapi hati kita. Dan semoga masa Prapaskah ini membuat kita tambah semangat. Kita lihat umat-umat istasi kita penuh gerejanya, bangkunya nggak muat. Ini bagi saya sangat menggembirakan, dan semakin semangat saya melayani. Nanti sore juga ada di Jua Asa jam 6 sore, lalu kemudian di Pepas Asa jam 8 malam. Saya layani, tidak apa-apa. Yang penting mereka semangat dan menjadi pertobatan kita semua. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pemberkatan abu.
Saudara-saudari, marilah mohon dengan rendah hati kepada Allah, Bapa kita yang Maha Rahim, agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini. Sebab abu ini akan ditandakan pada dahi kita sebagai penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak mengendaki matinya, melainkan bertobatnya orang berdosa. Dengarkanlah kiranya doa kami dan berkatilah abu ini yang akan menandai dahi kami. Kami menyadari bahwa dari debu asal kami dan menjadi debu lagi akhir kami. Semoga dengan pantang dan puasa kami memperoleh pengampunan dosa dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. 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 Bertobatlah dan percayalah
Kita sampaikan doa-doa umat kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas masa tobat yang Kau berikan kepada kami semua. Biarlah memasuki masa tobat ini kami dengan hati gembira, karena Kau berikan kesempatan untuk melihat diri kami, memperbaiki relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, berkenan Kau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong gerejanya untuk bertobat dan memperbarui diri agar siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing mereka agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga dalam masa Prapaskah ini Allah Bapa mendatangkan rejeki bagi kaum papa, penghiburan bagi yang bersedih, dan bantuan bagi yang kesusahan, berkat amal bakti kita umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa Prapaskah ini, sehingga kita benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur bersama Marcelinus Rizky Saputra yang merayakan ulang tahun yang ke-21 dan Margareta Sustanti yang merayakan ulang tahun yang ke-50. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berilah berkat-Mu rahmat kesehatan Kau anugerahkan kepada kedua saudara-saudari kami ini, agar mereka Kau berikan rahmat kesehatan dan sukacita, dan selalu menjadi kegembiraan dan sumber keselamatan di tengah dunia ini. Berilah rahmat-rahmat yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah juga ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan dalam hati kami masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan yang kami aturkan ke hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Puji langit oleh Ambillah cawan ini yang kau lakukan. Ingatlah Yesus, cawan perjanjian baru yang dibuat untukku. Ambillah, minumlah, kau lakukan. Ingatlah Yesus. Ambillah, terimalah, yang kau lakukan. Ingatlah Yesus. Berdoalah kita semua supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada permulaan masa tobat ini kami mempersembahkan roti dan anggur dan mohon kepadamu kekuatan agar mampu mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan amal kasih. Bersihkanlah kiranya kami dari segala dosa, supaya layak merayakan sengsara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita akan mendoakan Daskur Agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh patah dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengasihi kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, Uskup Agung kami Sinusarjo Susanto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus semuanya. Inilah anak domba Allah yang datang ke dalam dunia untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Pada hari ini kita memasuki masa tobat kita. Kita memasukinya dengan gembira dan sukacita. Karena ini kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi lebih baik. Maka berbahagialah kita yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus, dan darah Kristus.
Inilah kami meski berdosa, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Jiwa kami haus kasih-Mu, bersemayam di hati. Kami menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan suci. Kau tahu, Tuhan, tak pantaslah kami Kau hadir penuh cinta. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karya-Mu dan agung, sumber iman kami. Kuatkanlah kami dalam pengharapan, agar kami setia padamu. Inilah kami meski berdosa, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Ada anak-anak yang mau diberkati? Kami haus kasih-Mu, bersemayam di hati. Kami menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan suci. Kau tahu, Tuhan, tak pantaslah kami Kau hadir penuh cinta. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karya-Mu dan agung, sumber iman kami. Kuatkanlah kami dalam pengharapan, agar kami setia padamu. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karya-Mu dan agung, sumber iman kami. Kuatkanlah kami dalam pengharapan, agar kami setia padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang di surga, sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramenmu pada awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu, agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dalam Roh Kudus berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
Tidak ada pengumuman. Terima kasih kepada semua umat yang hadir pada hari ini dan selamat memasuki masa tobat kita selama 40 hari 40 malam. Jadi silahkan gak usah dikasih tahu pastor saya pantang ini dan itu. Silahkan kita berurusan dengan Tuhan masing-masing. Kita mengatur diri kita masing-masing. Kita diberi kebebasan masing-masing oleh Tuhan. Terima kasih kepada Prodiakon, para misdinar semuanya, dan kor dari lingkungan Simpang Raya, lingkungan Santo Yusuf Simpang Raya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, saya dan Pak Serudin berusaha, dan juga semangat suster para diakon berusaha semuanya hari ini bisa menerima abu di semua stasi kita, dan yang bisa saya layani dengan misa, saya layani dengan misa. Kami bisa 5 stasi yang bisa dilayani, 6, karena Pak Serudin tidak sanggup 2 stasi, sanggupnya 1, saya yang 2. Tidak apa-apa, yang penting beliau tetap sehat walafiat. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Dan ada di Pepas Asa juga meninggal orang bayi, kemudian di Benung juga ada yang meninggal orang tua dari Pak Paskalis Dedi, ya bukan Dedi Laundry, Dedi Kurus, lingkungan Santa Maria di Benung ada yang meninggal, belum tahu kapan penguburannya. Jadi memang saya dan Pak Serudin minggu-minggu ini banyak melayani misa-misa, kemarin 5 kali, hari ini 4 kali. Nah, karena nanti ada di Pepas Asa yang meninggal itu juga ada misa. Sekali lagi mohon doanya supaya tetap sehat selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, komunitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, niat-niat baik kita, dan teristimewa masa tobat kita 40 hari ini diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi, penerimaan abu pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Amin.